pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salih Riyadi, SPD calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Lampung Tengah tahun 2022. Di sini kami akan mengadakan kegiatan sosialisasi atau diseminasi pengimbasan budaya positif terhadap masyarakat sejarah atau Bapak Ibu Guru SDN Batu Tunggal, yang mana pelaksanaan sosialisasi ini akan kami laksanakan pada hari ini. Adapun materi pokok sosialisasi pengimbasan budaya positif ini adalah yang pertama, perubahan paradigma; yang kedua, teori motivasi manusia; yang ketiga, disiplin positif; yang keempat, keyakinan kelas; yang kelima, 5 kebutuhan dasar manusia; yang keenam, 5 posisi kontrol guru di sekolah; dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Batu Tunggal, Bapak Haji Safarudin SPD. Yang terhormat Bapak Sahuryadi SPD GR selaku pemateri. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Batu Tunggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka pemaparan sekaligus kegiatan pengimbasan budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Lombok Tengah tahun 2022. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW karena telah menyelamatkan kita dari kegelapan. Amin ya rabbal alamin. Susunan acara pada pemakasan sekaligus kegiatan pengimbasan budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Lombok Tengah tahun 2022 yang akan dilaksanakan pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Untuk lebih barokahnya, marilah kita buka dengan sama-sama membaca Bismillah. Acara kedua, sambutan oleh Kepala
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Batu Tinggal, yang kami hormati calon guru penggerak yang alhamdulillah untuk tahun ini terlaksana kegiatan tersebut yang berasal dari sekolah kita. Mudah-mudahan ini semua akan menjadi batu loncatan bagi kita khususnya di SDN Batu Tinggal. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya jualah pada siang hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dan kesehatan ini dapat kita manfaatkan untuk mengikuti salah satu kegiatan calon guru penggerak di sekolah kita. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, calon guru penggerak dari SDN Batu Tinggal atas nama Sahriyadi yang pada pagi menjelang siang ini melaksanakan salah satu kegiatan rangkaian daripada kegiatan terlaksana pada proses calon guru penggerak tersebut. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini, izinkanlah kami untuk menyampaikan beberapa hal kaitannya dengan kegiatan tersebut. Yang pertama, mari kita dengarkan dengan hikmat terkait dengan pemaparan budaya positif, dan diharapkan kita semua bisa langsung mengaplikasikan budaya positif tersebut. Diharapkan agar Bapak Ibu guru yang belum daftar CGP calon guru penggerak, saya pribadi dan atas nama instansi mengharapkan dan sangat mendukung 100% dalam proses calon guru penggerak, karena kalau tidak kita siapa lagi, dan kalau tidak sekarang kapan lagi kita bisa meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan profesionalitas kita. Dengan adanya calon guru penggerak di sekolah kita ini, saya berharap sekolah kita ini, Sekolah Dasar Negeri Batu Tinggal, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah, bisa ikut dapat menjadi salah satu sekolah penggerak di Kabupaten Lombok Tengah untuk masa-masa yang akan datang. Untuk itu, lewat kesempatan pagi hari ini, harapan kami sekali lagi, mari ikuti secara sesama, karena ini pengalaman pertama bagi rekan-rekan guru untuk selanjutnya nanti bisa menjadi acuan untuk kegiatan calon
guru penggerak berikutnya, dan harapan kami semua Bapak Ibu bisa mengikuti program pemerintah yang sedang digalakkan pada saat sekarang ini. Itulah harapan kami dari pihak sekolah selaku penanggung jawab di sekolah dasar ini. Sangat-sangat mengharap keikutsertaan Bapak Ibu untuk mengikuti program CGP ini dengan penuh keikhlasan, dan insya Allah karena berkat kesabaran, ketulus ikhlasannya, nanti insya Allah akan membuahkan hasil yang luar biasa. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat untuk kita semua demi anak-anak didik kita semua, sehingga ke depan harapan kita kalau sudah proses dari guru penggerak ini sudah berubah, harapan kami ke depan peningkatan mutu sangat-sangat kami harapkan, sehingga anak-anak kita nanti akan terlahir menjadi yang cerdas, terampil, berwibawa, berguna bagi dirinya, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Demikian sambutan dari kami atas perhatian Bapak Ibu untuk mengikuti program calon guru penggerak pada pagi hari ini secara sesama. Disampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah. Acara ketiga yakni doa kepada Bapak Haji Badrun, kami minta kesediaannya untuk memimpin doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم سلمنا من آفات الدنيا والآخرة وفتنتهما إنك على كل شيء قدير. اللهم يا محول الحول والإحوال، حول حالنا إلى حسن حال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال. اللهم نور أفكارنا وتوفيقك، واستجب دعاءنا بنور رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baiklah, kita memasuki acara yang keempat, yakni penyampaian materi atau pemaparan diseminasi pemahaman terkait pentingnya penerapan budaya positif di sekolah oleh calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Lombok Tengah tahun 2022. Kepada Bapak Sahuryadi SPD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah SDN Batu Tinggal yang kami hormati, Bapak Ibu Tuan Guru yang kami hormati pula, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama mari kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, keafiatan oleh Allah dalam rangka
melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai guru, yakni mendidik, membimbing serta mengajar peserta didik di sekolah kita ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan itu merupakan tambahan amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya saudara salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu sebagai tanda cinta kita kepada beliau, maka kita bersalawat kepada beliau dengan bersama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah dan mudah-mudahan nanti pada hari kiamat kita termasuk dalam golongan umat Nabi Muhammad yang selalu setia kepada beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau nanti pada hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru hebat yang kami hormati, adapun saya berdiri di hadapan Bapak Ibu Guru hebat di sini adalah untuk melaksanakan kegiatan atau tugas atau bisa dikatakan talihan LMS dalam rangka mengisi tugas tersebut di modul 1.4. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dewan Guru yang kami hormati, adapun beberapa bulan yang lalu kami telah memulai kegiatan program guru penggerak yang alhamdulillah sampai saat ini kami telah melaksanakan serta telah mempelajari 4 modul. Yang pertama modul 1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.4 pendidikan tentang visi di sekolah atau visi guru penggerak, dan modul 1.4 yang terakhir adalah budaya positif. Inilah rangkaian kegiatan yang telah kami lalui dan ini merupakan tugas akhir dari modul 1.4 dari tentang budaya positif. Adapun aksi nyata pada modul 1.4 tentang budaya positif ini kami dibimbing, difasilitator oleh Bapak Hasto Pancoro MPD, kemudian pengajar praktek adalah Muhammad Khairi Irfan di SBD, dan saya sendiri Sahuri di SBD merupakan calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Lombok Tengah tahun 2002 dari SDN Batu Tegak, yang mana guru penggerak itu mempunyai sejenis visi, yakni tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terkait dengan tergerak, alhamdulillah beberapa bulan yang lalu, bahkan tahun yang lalu kami sudah mulai tergerak dengan cara mengikuti kegiatan atau menjalankan pendaftaran. Alhamdulillah kami juga mengaplikasikan apa yang sudah kami dapatkan dari modul 1.1 sampai modul 1.4 khususnya di kelas kami, di kelas 2, dan menggerakkan. Di sini guru penggerak juga seharusnya dan pasti akan bisa menggerakkan rekan-rekan sejawat atau teman-teman guru lainnya, rekan-rekan guru lainnya. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Guru hebat SDN Batu Tegak. Di sini kami berdiri bukan saya maksud mengajari, bukan saya bermaksud menggurui dari Bapak Ibu Guru hebat, tetapi di sini semata-mata saya ingin mau berbagi terkait dengan apa yang telah kami pelajari. Untuk itu, mari kita belajar bersama, saling mendukung dan berkolaborasi demi terwujudnya budaya positif di sekolah kita tercinta ini, khususnya
di SDN Batu Tinggal. Sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan budaya positif, ada beberapa buah pertanyaan. Apa sih makna dari budaya positif? Yang kedua, apa sih contoh penerapan budaya positif yang telah diterapkan di kelas, khususnya kami di kelas 2? Budaya positif adalah nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, berbudi pekerti, serta bertanggung jawab. Inilah yang dimaksud atau definisi dari budaya positif itu sendiri. Karena jika kita membiasakan hal-hal positif kepada peserta didik, jika kita selalu melaksanakan, menuntut peserta didik dalam melaksanakan budaya positif, kegiatan-kegiatan positif, maka secara tidak langsung anak tersebut akan menjadi pribadi yang kritis, akan menjadi siswa atau peserta didik yang berbudi pekerti, yang penuh hormat, serta bertanggung jawab terhadap apa yang akan mereka laksanakan atau apa yang mereka kerjakan. Kemudian yang kedua, contoh budaya positif di kelas 2. Karena kami tahu bahwa kelas 2 itu tidak seperti kita mengajar, tidak seperti kita membimbing, dan tidak seperti kita mendidik pada anak-anak kita di kelas tinggi. Memang budaya positif yang kami terapkan di kelas itu masih sifatnya masih standar, masih bawah. Akan tetapi walaupun seperti itu, jika ini tetap diterapkan, selalu diterapkan secara kontinu, maka juga akan berpihak, maka akan berpositif, berakibat positif, berdampak positif kepada peserta didik itu sendiri. Yang pertama yang saya terapkan di kelas 2 adalah mengucap salam dan bersalaman dengan Bapak Guru sebelum masuk dan sesaat akan pulang. Ini merupakan kita juga menanamkan rasa bagian dari profil pelajar Pancasila, yaitu beriman kepada Tuhan, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini merupakan salah satu dampak dari mengucap salam atau bersalaman dengan. Yang kedua adalah bersikap jujur dalam segala tindakan. Anak yang terlahir ke dunia ini sudah mempunyai bakat masing-masing. Artinya di sana sudah ada keterampilan, sudah ada pengetahuan, sudah ada kepribadian, sudah ada tingkah laku anak itu sendiri. Kembali lagi, tugas guru hanya menuntun dan menuntun. Kemudian yang terakhir selanjutnya adalah berbudi pekerti. Ini juga merupakan bakat yang ada pada peserta didik itu sendiri. Selanjutnya adalah tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Artinya guru itu diharapkan agar bisa menuntun, agar bisa membimbing, agar bisa mengawasi peserta didik itu. Karena pada dasarnya pada peserta didik itu sudah ada bakat, sudah ada minat, sudah ada pengetahuan pada peserta didik itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah guru diibaratkan sebagai petani, anak ibarat biji padi atau jagung, sementara sekolah diibaratkan sebagai lahan. Artinya jika kita menginginkan anak itu menjadi baik, anak itu menjadi berperilaku sopan santun, berbudi pekerti, maka tugas kita adalah membimbing, mendidik, serta menuntun. Kembali lagi ke materi, ibarat petani. Guru itu ibarat petani, artinya jika kita menanam jagung, maka rawatlah jagung itu sebagaimana selayaknya jagung dirawat. Jangan sampai kita merawat jagung tetapi dengan cara merawat padi, maka hasilnya tidak akan maksimal. Begitu juga sebaliknya, jika seorang petani itu menanam padi, maka janganlah merawat padi tersebut dengan cara merawat jagung, karena juga hasilnya tidak akan maksimal. Kemudian selanjutnya kodrat alam dan kodrat zaman. Pada hakikatnya, pada dasarnya
manusia itu terlahir terdiri diberkati, diikuti oleh dua kodrat. Yang pertama kodrat alam, yang kedua adalah kodrat zaman. Artinya kodrat alam itu merupakan bawaan dari peserta didik itu sendiri atau dari kita pribadi, itu merupakan kodrat alam. Sementara kodrat zaman adalah kita harus bisa, kita harus mampu menyelesaikan diri kita dengan kebutuhan zaman, dengan kemajuan zaman, perilaku manusia. Ini ada sebuah gambar, sebuah foto yang merupakan penemu dari teori motivasi perilaku manusia itu. Ini adalah Abraham Harold Maslow. Beliau merupakan sang pencetus teori hierarki kebutuhan. Maslow lahir pada tanggal 1 April 1908 di kota New York, Amerika Serikat. Lebih tepatnya Abraham Maslow dilahirkan di Brooklyn dengan nama lengkap Abraham Harold Maslow. Ini yang menemukan tentang teori motivasi perilaku manusia. Bahwa menurut beliau bahwa susunan hierarki atau urutan tingkatan kebutuhan itu merupakan organisasi yang mendasari motivasi manusia. Semakin individu itu mampu memuaskan kebutuhan-kebutuhannya yang relatif lebih tinggi, maka individu itu akan semakin mampu mencapai individualitasnya, artinya lebih matang kepribadiannya. Semakin tinggi kemauan, keinginan, cita-cita manusia dan itu bisa ditempuh, bisa dilewatkan, bisa dicapai, maka akan semakin tinggi tingkat individualitasnya atau lebih matang kepribadian orang tersebut. Kemudian selanjutnya adalah manfaat disiplin positif. Adapun manfaat disiplin positif adalah yang pertama, belajar bertanggung jawab. Jika kita membiasakan disiplin positif kepada peserta didik, seakan-akan kita membiasakan kepada peserta didik dalam bertanggung jawab terhadap apa yang telah disepakati, terhadap apa yang telah mereka lakukan. Itu merupakan manfaat dari disiplin positif itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah belajar menghargai waktu. Disiplin positif juga ternyata mempunyai manfaat untuk belajar menghargai waktu. Artinya di sini jika kita membiasakan peserta didik itu menerapkan disiplin positif, kebiasaan-kebiasaan baik, menumbuhkan rasa menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain. Secara tidak langsung, keyakinan keras itu juga mempunyai tujuan untuk menumbuhkan rasa menghargai diri, karena kebiasaan apabila selalu dilaksanakan, apabila biasa dilaksanakan oleh peserta didik, secara tidak langsung juga itu dapat menumbuhkan rasa menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain. Selanjutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, psikologis. Psikologis ini merupakan salah satu dari 5 kebutuhan dasar manusia. Yang dimaksud dengan yang selanjutnya yang kedua adalah kebutuhan rasa aman. Yang ketiga adalah kebutuhan kesenangan atau rasa cinta dan kasih sayang. Yang keempat adalah kebutuhan penghargaan. Dan yang terakhir adalah kebutuhan kebebasan atau mengaktualisasikan diri. Kita bahas yang pertama, kebutuhan psikologis. Apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan psikologis? Kebutuhan psikologis merupakan kebutuhan dasar, merupakan hal yang harus terlebih dahulu terpenuhi agar manusia dapat bertahan hidup dan melanjutkan hidupnya. Seperti yang kita ketahui bahwa psikologis itu adalah kebutuhan dasar manusia itu sendiri yang harus dipenuhi, yang harus terpenuhi. Karena jika kebutuhan psikologis ini tidak terpenuhi, maka kebutuhan lain pun tidak akan bisa sempurna untuk terpenuhi. Seperti kebutuhan manusia akan oksigen, air, makanan, suhu tubuh yang normal, tidur, homeostasis,
kebutuhan seksual dan sebagainya. Ini merupakan contoh dari sekian banyak kebutuhan psikologis manusia itu. Kemudian yang kedua, kebutuhan rasa aman. Apa sih yang maksud dengan kebutuhan rasa aman? Kebutuhan rasa aman menurut Maslow menjelaskan bahwa kebutuhan akan rasa aman ini meliputi rasa aman secara fisik maupun emosional. Kebutuhan aman pada tingkat ini tergantung pada usia dari individu tersebut. Artinya, kebutuhan rasa aman ini tergantung dari tingkat umur atau emosional orang itu sendiri. Semakin tinggi umurnya, semakin banyak umurnya, maka kebutuhan emosional atau rasa aman pun semakin banyak, semakin tinggi. Contohnya seperti pada anak-anak yang lebih membutuhkan pendampingan orang tua, karena tingkat kewaspadaan diri anak yang masih sangat diperhatikan. Ini contoh pada peserta didik. Peserta didik khususnya di kelas 2 itu juga kami telah menerapkan, kami telah mencoba untuk menumbuhkan rasa aman pada peserta didik itu. Artinya kami membiasakan memberikan keleluasaan kepada peserta didik itu pada dalam belajar, agar tidak merasa tertekan dalam belajar, agar tidak merasa dihantui dengan rasa kecemasan dalam belajar. Makanya kami berusaha untuk memberikan kebebasan atau memberikan rasa aman kepada peserta didik. Selanjutnya adalah kesenangan, rasa cinta dan kasih sayang. Di tingkat ini, seorang individu membutuhkan cinta, kasih sayang, dan memiliki hak kepemilikan terhadap sesuatu. Kesenangan itu terkadang bisa timbul, bisa dapat kita dapatkan dengan apabila apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan dapat terwujud. Itu juga merupakan salah satu bagian dari 5 kebutuhan dasar manusia, bagian kesenangan. Selain itu, seorang individu juga dapat mendapatkan kebutuhan di tingkat lain dengan menjalin pertemuan dengan individu lain, membentuk keluarga, bersosialisasi dengan suatu kelompok, beradaptasi dengan lingkungan sekitar, serta berada dalam lingkungan masyarakat. Ini juga merupakan kesenangan. Termasuk juga bersosialisasi, berkolaborasi, bekerja kelompok. Secara tidak langsung, peserta didik juga akan merasa senang, akan merasa nyaman, akan merasa bahagia, akan merasa gembira. Untuk peserta didik itu sendiri, jika kita memberikan kebebasan kepada peserta didik itu dalam proses pembelajaran. Penghargaan ini merupakan tahapan yang keempat dari 5 kebutuhan dasar manusia. Maksud penghargaan bagi Maslow adalah harga diri setiap individu berhak mendapatkan harga diri mereka masing-masing. Harga diri dapat berasal dari diri sendiri maupun orang lain. Di sini peserta didik juga terkadang butuh penghargaan, butuh sanjungan, butuh motivasi yang berupa kalimat-kalimat, kata-kata yang menyanjung peserta didik itu dalam belajar. Menurut Maslow, harga diri dibagi menjadi 2 bentuk, yakni menghargai diri sendiri dan bentuk penghargaan dari orang lain. Yang terakhir, 5 kebutuhan dasar manusia adalah kebebasan. Yang dimaksud dengan kebebasan adalah kebutuhan di tingkat ini merupakan kebutuhan yang paling tertinggi dari 5 kebutuhan dasar manusia tersebut. Aktualisasi diri dapat diartikan sebagai wujud sesungguhnya untuk mencerminkan harapan serta keinginan seorang individu terhadap dirinya sendiri. Kebebasan ini merupakan kebebasan, maksudnya di sini adalah memberikan kebebasan berkarya, mengaktualisasikan, berpendapat kepada peserta didik. Itu juga merupakan salah satu dari 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol guru di sekolah. Yang pertama adalah pembuat orang merasa bersalah. Yang kedua adalah sebagai penghukum. Yang ketiga adalah sebagai pemangku. Yang keempat
sebagai teman, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Inilah merupakan 5 posisi kontrol manusia, 5 posisi kontrol guru di sekolah. Yang pertama adalah membuat orang merasa bersalah, yang kedua sebagai penghukum, yang ketiga sebagai pemantau, yang keempat sebagai teman, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Yang pertama, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru atau orang tua akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut tapi sangat menyentuh. Pembuat rasa bersalah ini merupakan salah satu posisi kontrol manusia. Artinya kita dalam berkomunikasi yang lemah tetapi sangat menyentuh pada peserta didik itu. Artinya peserta itu akan merasa bersalah, akan merasa tidak nyaman, akan merasa tidak aman dengan kalimat-kalimat yang kita lontarkan atau yang kita keluarkan kepada peserta didik tersebut. Adapun contoh kalimat dari pembuat orang merasa bersalah adalah, gimana coba kalau orang tuamu tahu kamu berbuat seperti ini. Ini seakan-akan kalimatnya sangat menyentuh hati pada peserta didik itu sendiri. Karena kalimatnya sopan, kalimatnya lemah lembut, tetapi sangat menyentuh hati peserta didik tersebut. Kemudian yang kedua sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Biasanya nada bicaranya keras atau membentak. Kita juga terkadang sering melaksanakan posisi kontrol sebagai penghukum. Terkadang juga secara tidak sadar kita membentak peserta didik, kita bernada keras pada peserta didik. Inilah yang dimaksud sebagai guru di sekolah itu sebagai penghukum. Adapun contohnya adalah kamu saja yang selalu salah. Ini pasti kita keluarkan, pasti kita ucapkan dengan nada kecewa, nada yang keras, yang agak membentak kepada peserta didik. Kemudian yang kedua, kamu pasti selalu yang terakhir kumpulkan tugas. Ini juga seberapa seperti dengan contoh yang pertama. Yang ketiga adalah sebagai pemantau. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas apa yang kita awasi atau apa terhadap orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan atau dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Ciri khasnya adalah nada datar. Artinya di sini pemantau adalah kita mengawasi, kita memantau, kita melihat sejauh mana perkembangan peserta didik tersebut. Karena sebagai guru juga dituntut agar bisa memantau, bisa mengawasi, bisa melihat serta mengevaluasi dari masing-masing peserta didik. Adapun contoh dari pemantau ini adalah apa yang telah kamu lakukan. Ini merupakan ucapan yang biasa dengan nada datar. Kemudian Andi, tahukah kamu jam berapa kita masuk kelas? Ini juga merupakan posisi sebagai pemantau. Yang keempat, sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Adapun materi saya adalah tentang segitiga restitusi. Apa sih yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu dilakukan sebagai upaya membantu siswa atau peserta didik untuk memperbaiki diri agar dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik dan lebih kuat. Adapun segitiga restitusi terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang dimaksud dengan menstabilkan identitas adalah bagian ini berusaha atau bertujuan untuk mengubah orang
yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi orang sukses. Kita sebagai guru harus mampu meyakinkan mereka. Artinya di sini tatkala ada peserta didik yang telah berbuat salah, maka kita harus selalu cepat berusaha mengambil tindakan dengan menstabilkan identitas peserta didik tersebut. Artinya kita menormalkan posisi keadaan dari peserta didik tersebut. Ini ada contoh dari menstabilkan identitas. Yang pertama adalah saya juga pernah melakukan hal yang salah seperti kesalahanmu. Dengan kalimat ini secara tidak langsung peserta didik itu akan merasa aman bahwa seorang guru pun juga pernah melakukan kesalahan terhadap apa yang mereka laksanakan. Secara langsung juga peserta didik juga akan merasa stabil diri atau identitasnya terhadap apa yang mereka laksanakan. Kemudian yang selanjutnya validasi tindakan yang salah. 3 restitusi. Bagian yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah peserta didik itu sendiri. Bagian ini telah berusaha atau kita berusaha untuk memahami alasan mereka berbuat kesalahan sehingga mereka merasa dipahami atau dimengerti. Terkadang kemarin saya juga melaksanakan hal yang sama, artinya tanpa mau tahu, tanpa mendengar, tanpa memahami alasan peserta didik tersebut dalam berbuat kesalahan. Tetapi setelah saya memasuki atau mengikuti program guru lokal ini, saya berusaha untuk menerapkan dari 3 restitusi validasi yang salah. Artinya kita memahami mengapa, apa sih alasan mereka itu berbuat salah. Karena seseorang berbuat salah pasti dan punya alasan tersendiri. Contoh kalimatnya adalah, nah, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Sama seperti yang kemarin ada di kelas 2 yang bolos, ternyata saya juga memanggil mereka ke kantor dan menanyakan apa sih alasan mereka. Awalnya mereka tidak mau terbuka, awalnya mereka tidak mau jujur, tetapi dengan pendekatan persuasif, alhamdulillah peserta didik itu jujur. Ternyata dia bolos karena sakit perut. Artinya ketimbang dia BAB di kelas, makanya mereka memilih untuk bolos walaupun tanpa memberitahu teman-temannya. Padahal kita juga harus bisa memahami, kita harus bisa memaklumi apa alasan dari peserta didik tersebut. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Bagian ini guru dapat membantu mengarahkan mereka tetap fokus pada arah atau tujuan cita-citanya. Setelah kita memvalidasi peserta didik, selanjutnya yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Di sini ada beberapa kalimat, ada beberapa pertanyaan, ada beberapa pernyataan dari seorang guru tentang dari menanyakan keyakinan kelas. Kira-kira kamu masih ingat tentang peraturan atau keyakinan kelas kita? Ini bisa kita laksanakan, ini bisa kita tanyakan kepada peserta didik apabila kita sudah sepakat dengan peserta didik untuk membuat peraturan, untuk membuat keyakinan kelas yang harus dijalani, yang harus dilakukan oleh warga atau peserta didik yang ada di kelas tersebut. Nah, kemudian apa sih perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Di sini ada 3 gambar. Yang pertama gambar menjewer telinga, yang kedua ada menggunting rambut, mencukur rambut, dan yang ketiga adalah ada gambar orang sedang berdiskusi atau bertatap muka. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa sih yang maksud dengan hukuman? Hukuman merupakan sebuah cara atau hukuman itu diberikan pada saat itu juga dengan tujuan membuat orang patuh dan takut membuat kesalahan. Terkadang kita juga sering melakukan hal tersebut. Terkadang peserta didik melakukan kesalahan, kadang kita langsung menghukum mereka tanpa kita menanyakan, tanpa kita ingin tahu apa sih alasan
merupakan akibat dari melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan atau peraturan. Konsekuensi ini kita terapkan apabila kita telah membuat kesepakatan, apabila kita telah membuat keyakinan akibat atau dampak dari mereka yang melaksanakan yang melanggar aturan itu yang dimaksud dengan konsekuensi. Dan yang terakhir adalah restitusi. Restitusi memberikan pengarahan kepada orang melakukan pelanggaran untuk menyelesaikan masalahnya. Restitusi ini identik dengan berdiskusi secara persuasif, ngomong secara empat mata, secara tidak langsung kita memanggil peserta didik, itu merupakan bagian atau contoh dari restitusi. Kemudian budaya positif. Budaya positif itu bisa terlaksana, itu bisa terwujud apabila difasilitasi, apabila didukung dengan lingkungan positif. Lingkungan positif dapat tercapai apabila didukung dengan keyakinan keras atau keyakinan peraturan keras. Peraturan keras atau keyakinan ini juga bisa tercapai apabila didukung oleh peraturan keras. Inilah yang dimaksud dari budaya positif. Mungkin ini merupakan bagian dari materi kami sebagai calon guru penggerak angkatan 7 tahun 2022 terkait dengan budaya positif. Terima kasih dan tergerak, bergerak dan menggerakkan. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat SDN Barunika yang telah mengikuti kegiatan pembebasan atau sosialisasi terkait dengan materi budaya positif, khususnya yang kami lalui di modul 1.4. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekeliruan, ada kehilapan yang telah kami lakukan. Mungkin sekali ini yang kami bisa paparkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami kembalikan kepada MC. Dengan berakhirnya penyampaian materi tadi, maka berakhirlah acara kita pada siang hari ini. Atas nama pembawa acara, saya haturkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Rangkaian acara saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'biduna ma ta'bud wa la antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim.
العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب